Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabil akhyar adada ni'amihi wa fudalihi. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وارزقنا عملا ينفعنا برحمتك يا ارحم الراحمين. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. Bapak, Ibu, para shaimun was shaimat rahimakumullah. Alhamdulillah kita sudah berada pada hari yang ke-12 11. Ada yang 11, ada 12. Bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita berupa tilawatul Quran, qiyam, siyam, tadarus Al-Quran, insyaallah diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di yaumil mahsyar kelak. Amin ya rabbal alamin. Hari ini jadwal yang diberikan kepada saya untuk ceramah ba'da zuhur dengan judul persiapan penyambutan nuzulul Quran. Bukan peringatan nuzul Quran, tetapi persiapan. Kenapa harus ada persiapan menyambut nuzulul Quran? Padahal Al-Quran itu sudah turun secara sempurna. Apa perlu kita persiapkan lagi untuk menyambut kedatangannya? Maksud dari judul ini ialah persiapan menyambut peringatan nuzulul Quran. Jadi dalam rangka untuk syiar. Syiar apa di sini? Yaitu syiar dakwah. Di dalam Islam ini ada dua syiar. Pertama namanya syiar dakwah. Kalau syiar dakwah ini boleh berubah-ubah. Dahulu saya ceramah di sini nggak ada pakai rekam begini, nggak ada. Sekarang udah pakai ini pula. Nah, ini termasuk perubahan, termasuk syiar juga. Dahulu kita belajar mungkin lewat tatap muka, sekarang sudah bisa lewat Zoom. Dakwah bisa melalui virtual. Ini perubahan di dalam syiar dakwah. Dan perubahan dalam syiar dakwah ini termasuk sesuatu yang tak pernah dibuat Nabi. Tetapi ini termasuk dalam cita-cita Nabi. Jangan bicara bid'ah atau tidak bid'ah di sini. Karena yang namanya syiar itu mesti berubah. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan, membesarkan syiar Allah, itu termasuk hatinya masih ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi persiapan untuk menyambut nuzul Quran itu termasuk bahagian daripada persiapan untuk melaksanakan syiar. Syiar apa? Syiar dakwah. Ada lagi yang namanya syiar yang tidak bisa berubah, yaitu syiar ibadah. Itu tak boleh berubah. Contohnya dalam Al-Quran disebutkan, Inna as-safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita wa'tamara fala junaha alayhi an yattawafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa inna Allaha syakirun alim. Inna as-safa, sesungguhnya bukit Safa, wal marwata, dan bukit Marwah, min sya'airillah, salah satu syiar Allah. Tapi yang dimaksud dengan syiar ini adalah syiar ibadah, enggak boleh berubah. Kalau dari dulu zaman Nabi Ibrahim
Sa'i itu dimulai dari Safa ke Marwah sampai sekarang tetap dari Safa Marwah, berakhirnya di Marwah. Berapa jumlahnya? 7. Boleh ditambah? Tak boleh. Dikurangi? Tak boleh juga. Kenapa? Karena ini syiar ibadah. Kalau ditambah 7 kali 2 14. Kenapa? Karena sudah ada kereta dorong pakai elektrik, tak cukup rasanya 7, supaya puas buat 14. Boleh tambah? Tidak boleh. Itulah bid'ah itu, menambah-nambah dalam ibadah. Tapi nambah-nambah dalam segi dakwah tidak masalah. Bagaimana caranya kita menyampaikan dakwah melalui virtual, melalui pakai halaqah atau seminar, itu kan hanya teknis saja, tapi pada prinsipnya itu adalah syiar dakwah. Jadi syiar ibadah tadi tidak boleh berubah karena sudah ditentukan oleh Allah. Kalau mulai dari Safa kita melaksanakan sa'i sampai ke Marwah, Marwah balik lagi ke Safa, Safa balik Marwah, Marwah balik Safa, Safa balik Marwah lagi, kemudian balik ke Safa, berakhir di Marwah juga 7 kali. Nah, inilah yang namanya syiar ibadah. Jadi termasuk peringatan-peringatan hari besar Islam. Ada peringatan nuzul Quran, ada peringatan Isra Miraj, ada peringatan Maulid, ada peringatan Tahun Baru Islam, ada peringatan perayaan Hari Raya Idul Fitri, ada perayaan Idul Adha, ada lagi perayaan banyak sekali. Kalau kita sebut bulan Muharram, teringat kita di situ Tahun Baru Islam. Teringat kita itu syiar puasa Asyura. Kita ingat bulan Rabiul Awal, teringat kita syiar Maulid. Teringat kita kepada bulan Rajab, di situ ada Isra Mi'raj. Kita sebut saja bulan Sya'ban, di situ ada nisfu Sya'ban. Disebut bulan Ramadan, inilah dia puasa Ramadan. Disebut bulan Syawal, teringat kita dengan hari raya Idul Fitri. Disebut bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, teringat kita dengan syiar kurban dan juga hari raya Idul Adha, syiar haji dan syiar ibadah haji. Artinya sepenuh tahun itu tidak luput daripada syiar-syiar, syiar ibadah dan syiar dakwah. Nah, kalau namanya yang kita sambut ini adalah nuzulul Quran, kenapa harus ada persiapan? Ya pastilah, namanya tamu. Kalau tamu yang datang itu yang terhormat, wajib kita mempersiapkan diri. Apalagi kita mengingat tentang peristiwa nuzulul Quran, perlu ada persiapan. Persiapan yang pertama sesuai dengan kewajiban kita. Kewajiban kita terhadap Al-Quran itu adalah harus siap hati kita, ya, menerima apa saja yang diperintahkan oleh Allah. Kitabun anzalnahu ilaika fala yakum fi sadrika haraj. Al-Quran, kitab yang diturunkan kepada kamu, tidak boleh kamu menerimanya itu dengan sempit dadamu menerima. Sempit dada kita menerima Al-Quran, tak boleh, mesti lapang dada. Apa saja kata Allah, kita ikut. Ada orang kalau disuruh oleh Al-Quran untuk misalnya apa, untuk melaksanakan menutup aurat, aduh, sempit kali dadanya untuk melaksanakan menutup aurat itu. Berarti dia tidak siap untuk memuliakan Al-Quran. Kalau misalnya kata Al-Quran, la ta'kulur riba, jangan makan riba, lalu hatinya sempit untuk menerimanya, apalagi melaksanakannya,
berarti dia belum siap untuk menerima kedatangan Al-Quran. Walaupun Al-Quran itu sudah turun, tapi untuk datang ke dalam hatinya, untuk landing ke hatinya, dia tidak siap menerimanya. Walaupun dari dulu sudah turun Al-Quran itu dari Lauhul Mahfuz ke langit dunia pada tanggal 17 Ramadan, lalu turun ke bumi ini selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, hampir 23 tahun, itu sudah turun, sudah final, tak ada lagi Quran turun setelah itu. Tapi landingnya ke dalam hati kita itu tidak pakai limit. Kapan bisa Quran itu landing dalam hati kita? Quran ada di rumah kita, Quran ada di mobil kita, Quran ada di lemari kitab kita, di perpustakaan kita ada. Tapi landingnya di mana itu Quran? Landingnya di tempat yang ada itulah. Ada yang landingnya di perpustakaan, ada yang landingnya di rak, ada yang landingnya di mobil, tapi ke dalam hatinya belum landing lagi. Kenapa? Masih sempit dadanya menerima perintah Al-Quran. Sementara yang dimaukan oleh Al-Quran, kitabun unzila ilaika fala yakum fi sadrika haraj. Al-Quran yang diturunkan kepada kamu, jangan ada hatimu merasa sempit menerimanya. Tak usahkan menerima Al-Quran, mendengar suara azan saja, ya, kupingnya merasa risih. Tak boleh kuat-kuat suara azan, terganggu nanti orang lain. Cobalah kalau misalnya anjing menggonggong, dikiaskan pula ke sana. Terus akan hatinya merasa lega, merasa lapang dari Al-Quran. Kupingnya saja pun ya tidak bisa menerima suara azan, tidak bisa suara azan itu landing di kupingnya. Begitukah kita memuliakan Al-Quran? Bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud kita memuliakan Al-Quran itu adalah sebagaimana kalau kita buka halaman pertama, apa yang dipinta kepada kita? Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fihi. Itu yang pertama. Al-Quran turun itu la raiba fihi, tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. La raiba fihi. Kalau la raiba fihi itu dalam bahasa Arabnya itu namanya la nafiyatul jins, menafikan semua jenis keraguan. Keraguan secuil apapun tidak ada. Mengatakan bahwa Quran ini adalah datang dari Allah, petunjuk bagi umatnya, petunjuk bagi manusia. Hudal linnas, satu ayat mengatakan ada petunjuk bagi manusia, satu ayat lain ada mengatakan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi kalau seremonial itu adalah dakwahnya. Jadi kewajiban kita secara hakiki menerima Al-Quran, persiapan kita menerima Al-Quran adalah mampukah kita membuka dada kita selapang-lapangnya. Apa saja perintah Allah dalam Al-Quran itu sami'na wa ata'na. Jangan seperti orang Bani Israel, sami'na wa asayna. Kami dengar tapi kami durhakai. Nah, itu kalau orang Bani Israel. Kalau kita tetap sami'na wa ata'na wa ngantu'na. Kami dengar, kami patuhi, dan juga ngantuk-ngantuk juga lah, karena bulan Ramadan ini agak capek-capek sedikit. Saya dari amplas kemari entah berapa kali terkantuk-kantuk. Itu maklumlah, namanya bulan Ramadan. Terpaksa bawa air aqua, saya siram dari muka saya pakai tisu sampai juga saya kemari. Entah berapa kali ya terkantuk-kantuk, padahal sudah cukup jam tidur. Tapi bulan Ramadan ini termasuk kita al-imsak anin naum, menahan diri daripada tidur. Kenapa? Supaya bulan Ramadan ini kita penuhi waktu-waktu Ramadan ini untuk menambah ilmu pengetahuan, menambah deposito amal ibadah kita, menambah persiapan kita untuk menghadap Allah. Inilah yang dimaksud dengan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba. Wahtisaba itu bukan ikhlas saja artinya. Ihtisab itu kalau dilihat di dalam kamus artinya al-mujahhazah
suatu persiapan yang dipersiapkan untuk menghadap Allah. Jadi barang siapa yang puasa ya pada bulan Ramadan dengan niat ikhlas dan niat untuk mempersiapkan amal ibadahnya ya di hadapan Allah, bekalnya di hadapan Allah, Allah ampunkan segala dosanya, baik yang sudah lalu, baik dosa kecil atau dosa besar, Allah ampunkan semua. Nah, ini persiapan pertama, yaitu lapang dada kita. Kalau kita peringati Al-Quran ini hanya secara seremonial saja, malam 17 Ramadan panggil Ustadz kondang, ada baca Quran, ceramah ya sampai tengah malam, kalau perlu undang ustadznya sampai 3 orang, 2 jam 1 orang, sampai sahur, bagus, itu seremonialnya saja. Tetapi sebenarnya persiapan kita bagaimana Al-Quran itu sebagai landing ke dalam hati kita ini, landing dia, karena Quran itu landingnya di hati. Kalau tak di hati dia tak akan bisa landing kemana-mana. Ibaratkan pesawat itu, kalau dia landing secara darurat, nah itu sudah emergency betul, itu sudah bahaya, itu pasti ada korban. Turun pesawat itu di mana? Di jalan Singamaraja. Turunnya di mana? Di laut. Itu bukan tempat landingnya. Pesawat itu landingnya di mana? Di lapangan udara. Sudah disiapkan di situ. Ada monitornya, ada kompas, ada semua siap. Kalau terjadi misalnya tergelincir pesawat itu, sudah ada mobil pemadam kebakaran, sudah siap untuk menerima landingnya, ya, menerima landingnya pesawat terbang. Begitu juga Al-Quran ini, kemana landingnya ini? Kalau kita lihat Al-Quran, ya kebanyakan pada umat Islam ini enggak landing di hati kita masing-masing. Di mana landingnya? Ya ketika ada musabaqah tilawatul Quran, ketika apa lagi? Ketika ada seminar Al-Quran, ketika apa lagi? Ketika ada persiapan untuk khatul Quran, ada syarhul Quran. Apakah sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi? Kalau Nabi ditanya oleh para sahabat kepada Aisyah bagaimana akhlaknya Nabi itu, apa kata Aisyah? Mengatakan kana khuluquhul Quran, adalah akhlak Nabi itu Quran. Berarti apa? Quran itu sudah landing pada dada Nabi, sehingga dia dikatakan Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang hidup, Al-Quran yang berbicara. Makanya ketika Rasulullah berkhutbah, tidak ada kitab yang menjelaskan tentang konsep khutbah Nabi, nggak ada. Yang ada apa? Khutbah Nabi itu semuanya dari Al-Quran. Apa yang keluar darinya, dari mulutnya, itu semua adalah merupakan terjemahan dari Al-Quran. Maka adalah hadis, hadis itu semuanya adalah juga termasuk sebahagiannya menafsirkan Al-Quran. Kalau untuk lebih jelasnya, di mana kita tahu bahwa hadis juga sebagian menafsir Al-Quran, silakan baca tafsir Ibnu Katsir. Itu hadis menafsirkan Quran, hadis menafsirkan Quran. Ya, silakan baca tafsir Tabari, itu hadis menafsirkan Quran. Kalau ada tafsir-tafsir sekarang, ada tafsir tadabbur ayat, tafsir Azhar, itu tidak murni semuanya Al-Quran ditafsirkan oleh hadis. Tafsirkan kadang-kadang tafsir dengan akal saja. Nah, ini tentang bagaimana Rasulullah sosoknya sebagai penerima Al-Quran. Betul-betul Al-Quran itu landing di hatinya dan menjadi pegangan dia. Itu yang pertama, yaitu kita harus siapkan hati kita ini menerima Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Al-Quran mau landing di hati kita masing-masing, mau landing dia, mau mendarat di hati-hati kita masing-masing. Tapi kadang-kadang Quran, ya, Al-Quran Ramadan datang setiap tahun, tetapi tidak ada kesan bahwa Al-Quran telah mendarat, telah landing di hati kita. Persiapan sudah kita buat, kita muliakan, alhamdulillah, bagus.
tapi bagaimana supaya Quran bisa landing dalam hati kita. Itu. Lalu kenapa lagi kita harus bersiap-siap juga menerima kedatangan Al-Quran? Karena Al-Quran ini bukan makhluk. Quran bukan makhluk. Jadi Quran itu qadim. Kalam Allah itu bukan makhluk, dia qadim. Ini yang ada di meja ini, yang ada di rak-rak ini duplikat Al-Quran. Itu adalah mashaf namanya. Mashaf namanya itu. Kalau orang-orang tanya hati mashaf, dia bukan bilang Al-Quran, hati mashaf. Kasih mashaf sama saya, karena ada lembarannya. Karena bahasa kita miskin, mari pinjam saya Quran. Sebenarnya Quran itu bukan itu. Quran itu di Lauhul Mahfuz. Yang ada di sini ini duplikatnya. Kalaupun ini duplikat Al-Quran, tidak boleh kita katakan dia ini makhluk. Karena apa yang kita ucapkan itu sebenarnya duplikat. Kita bicara, saya ini bicara sekarang ini, banyak kata-kata yang keluar. Sebenarnya ini kan bahasa saya saja. Sebenarnya hakikat daripada yang saya ucapkan adalah dari hati saya. Itulah hakikat daripada perkataan. Begitu juga Al-Quran ini. Kalau kita bicara tentang Al-Quran, ini hanya mashaf. Mashaf itu kan kertas. Tapi yang dimaksud adalah Quran yang diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz sampai ke kita, itu sesuai, tidak ada perbedaan. Baik hurufnya, titiknya, barisnya, apalagi wakafnya, tidak ada perbedaan. Bukan dia fotokopi. Tapi itulah dia, supaya manusia itu tahu bagaimana kalam Allah itu diucapkan dalam bentuk bahasa. Sebenarnya kalam Allah itu tidak ada hurufnya, tak ada suaranya. Itu kalam Allah. Tak ada huruf, tak ada suara. Itu kalam Allah. Bagaimana bisa dipahami kalam Allah itu tidak ada huruf, tidak ada suara? Bagaimana bisa memahaminya? Nah, inilah diucapkan dalam hakikah lughawiyah, dalam bentuk bahasa, supaya dipahami. Pada diri kita ini sebenarnya ada pembicaraan kita yang tak ada huruf, tak ada suara, untuk mendekatkan paham. Bapak bisa bicara tak ada huruf, tak ada suara, bisa. Coba bicara, bicara dalam hati, mana hurufnya, mana suaranya, ya. Coba bicara dalam hati. Nah, itu pendekatan saja. Jadi kalam Allah itu tidak ada huruf, tak ada suara. Dia qadim, bukan baharu. Kalau baharu ada masanya, ada masa dia. Bisa dia habis temponya, maka dia pun hilang, mati. Jadi kalau Quran bisa mati kalau dia makhluk. Karena dia mulia, qadim, dia tidak mati dan tidak hilang, tidak ada hurufnya, tidak ada suaranya. Nah, inilah Imam Ahmad bin Hanbal ketika dia dipaksa oleh penguasa Mu'tazilah. Penguasa Mu'tazilah waktu itu dia bertanya kepada Imam Ahmad, apakah Quran ini makhluk? Kata Imam Ahmad, dia bukan makhluk, dia qadim. Dimasukkan ke penjara, dicambuk berkali-kali, ya, hampir mati. Bahkan ada riwayat mengatakan dia mati dalam penjara karena hanya mempertahankan Quran ini bukan makhluk, Quran ini qadim. Dia tahankan itu. Kalau diucapkan saja apa salahnya? Quran makhluk, tapi hatinya mengatakan qadim, kan bisa itu. Tapi Imam Ahmad tidak mau. Sebab perkataan seorang Imam Ahmad didengar oleh jutaan umat. Sampai sekarang orang masih berpegang dengan perkataan Imam Ahmad bahwa Quran itu bukan makhluk, Quran adalah qadim. Biarlah dia mati dalam penjara karena hanya mempertahankan satu kata ini saja.
Lalu Imam Syafi'i ditanya orang, bagaimana Tuhan, apakah Quran itu makhluk? Kata Imam Syafi'i, Taurat, Injil, Zabur, Quran, 4 ini makhluk. 4 ini makhluk. Heran semua, macam mana, apakah bertentangan akidah Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad? Heran. Imam Syafi'i seorang nasirus sunnah, penegak sunnah, masa dia mengatakan Quran, Taurat, Injil, Zabur ini makhluk? Penasaran orang. Tuhan, apakah Tuhan berbeda akidah Tuhan dengan Imam Ahmad? Imam Ahmad itu murid dia. Apakah berbeda akidah Tuhan dengan Imam Ahmad? Coba Tuhan ulangi lagi. Taurat, Injil, Zabur, Quran, 4 ini makhluk. Paham? Apa maksudnya? Ini 4 ini jari ini kan makhluk ini. Ini jadikan makhluk, 4 makhluk. Itu. Keyakinan jangan sampai berubah. Tapi untuk menyelamatkan nyawa penting juga. Ketika dia paksa oleh raja yang zalim juga untuk karena Imam Syafi'i dituding sebagai penganut Syiah. Apakah betul-betul dia Syiah atau bagaimana? Nah, dia bilang Taurat, Injil, Zabur, Quran makhluk. Nah, dia bilangnya gini. Jadi kalau mau bohong seperti itulah. Bolehlah berbohong, tapi tidak berbohong. Sama dengan Nabi Ibrahim ketika ditanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini semua. Man fa'ala hadza bi alihatina ya Ibrahim? Siapa ini yang menghancurkan berhala-berhala ini semua wahai Ibrahim? Anak-anak berhala itu tergeletak semua, bermatian, bertumbangan semua. Ditaruhkannya kampak di leher yang besar itu. Apa kata Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Yang melakukan ini semua itulah yang besar itu. Kau tengok kampak di lehernya, mengamuk dia tadi pagi, ditebasnya semua anak-anaknya. Entah apa sebabnya saya tak tahu. Coba tanya dia, kalau dia bisa bicara. Tanya. Dia yang melakukan itu. Kan bohong Nabi Ibrahim itu. Bohong. Tapi dia bermaksud kalau orang memandang perkataan dia, isyarat dia itu, dia tidak bohong. Sampai itu. Itu yang membunuhnya. Itu yang menumbangkan, meluluh lantakkan berhala. 2 jari ke sana, 2, 3 jari kemari. Siapa yang melakukan itu? Yang menunjuk ke berhala itu 2 jari saja. Tapi yang menunjuk ke diri dia berapa jari? 3 jari. Berarti dia lah itu. Imam Syafi'i itulah yang melakukan itu. Tapi karena dangkalnya pikiran-pikiran orang musyrik ketika itu, dia mengatakan, wah, ini berhala ini yang melakukannya saya tak mungkin. Tak mungkin. Kalau tak mungkin kenapa kau sembah? Kata Nabi Ibrahim AS, kalau tak mungkin kenapa kau sembah? Saya bilang dia yang melakukannya. Itu tukang kampak di lehernya. Enggak mungkin katanya. Kalau tak mungkin kenapa kau sembah? Terdiam orang kafir. Terdiam. Nah, apa yang kita ambil di sini bahwa persiapan kita dalam rangka turunnya Al-Quran ke dalam hati kita, walaupun dia sudah turun ke bumi ini, persiapan hati kita mesti meyakini bahwa Al-Quran itu qadim, bukan makhluk. Al-Quran itu qadim. Kemudian persiapan kita terhadap Al-Quran supaya Al-Quran bisa landing dalam hati kita, bisa mendarat Al-Quran itu di hati kita, bukan sekadar mendarat tapi menyatu dengan badan kita. Bagaimana kita menyikapinya?
kita menyikapinya dengan tadabbur Al-Quran. Tapi awalnya sebelum tadabbur, tilawah Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca Al-Quran dengan benar. Kita baca. Kadang-kadang bacaan kita yang sudah tua nih, banyak juga yang tidak sesuai lagi dengan bacaan kita waktu muda. Kenapa? Karena ada posisi-posisi huruf itu yang tidak cocok lagi. Kenapa? Karena gigi sudah tak ada. Nah, disuruh kita mengulang tadabbur, tadarus. Itulah gunanya tadarus Jibril dengan Nabi Muhammad SAW. Bulan Ramadan itu tadarus. Jibril sama Nabi Muhammad bertadarus. Jibril membaca, Nabi Muhammad mendengar, Nabi Muhammad mendengar, Jibril membaca. Selama berapa tahun tadarus? 9 tahun. 9 tahun. Karena Nabi di Madinah 10 tahun. Puasa diwajibkan tahun kedua Hijriah. Jadi Nabi dapat puasa Ramadan hanya 9 kali saja. Tahun pertama belum diwajibkan puasa. Makanya Rasulullah bertadarus setiap malam Ramadan untuk mengecek kembali bacaannya ini benar atau tidak. Itu gunanya, mengecek kembali. Karena tadarus itu adalah saling mempelajari supaya kita tidak merasa benar sendiri. Karena hakikat tadarus itu saling mempelajari, saling mengingatkan. Mungkin ada salah kita, laksanakan tadarus. Kalau orang yang tak mau tadarus, dia mau menang sendiri. Coba baca Pak, bacanya pula Bismillahirrahmanirrahim. Salah tuh Pak, salah Bu, nggak begitu bacanya. Saya baca di rumah tadi tak ada salahnya, kok sini salah pula? Iyalah, di rumah tak ada yang nyimak nih. Berkali-kali saya sudah baca di rumah, khatam berkali-kali, tak ada salah. Sampai di sini kau salahkan pula bacaan saya. Gimana kau ini? Nah, itulah karena dia tidak tadarus. Coba kalau tadarus. Nah, itulah hakikatnya tadarus itu, supaya kita jangan ego. Mudah-mudahan di masjid ini ada tadarus Pak ya. Alhamdulillah. Kalau di masjid saya sana ya kurang lah, anak-anak muda lah, ada 10 orang. Masjid sana itu juga ya, kurang lah. Kalau sini insyaallah tidak. Maksudnya tak ada beda lah. Ya, tak ada beda juga dengan yang lain. Kenapa? Tadarus ini sekarang kurang diminati gitu. Kurang diminati. Enggak macam zaman-zaman tahun 80-an dulu, tahun 70-an dulu di kampung-kampung itu, Masya Allah, orang tadarus ya, di musholla, di masjid ya. Sekarang inilah ini gara-gara inilah nih Android inilah yang membuat kita itu lengah. Ini yang buat kita lengah, ini kemana-mana pergi di bawah ini ya. Kalau tak ada ini, rasanya dia tak sempurna hidup dia, mana-mana dibaca lagi di bawah. Sudah berpindah mazhab kita, tidak lagi mazhab Syafi'i, tapi mazhabnya Facebookiyah, mazhab Googleiyah, mazhab Instagramiyah, mazhab Twitteriyah, mazhab Syafi'iyah sudah tinggal. Inilah karena pengaruh zaman. Kalau kembali kita kepada aslinya, Allah menciptakan kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menjadi pengabdi kepadaku, beribadah kepadaku. Kalau kita tahu bahwa fungsi utama kita untuk ibadah, yang lain itu boleh juga kerjakan, menjadi PNS, menjadi petani, menjadi pejabat, silakan. Ini fungsi pendukung saja, fungsi pendukung saja. Fungsi utama kita ibadah. Habis waktu kerja, selebihnya untuk ibadah. Habis waktu kita setelah kita ke sawah, setelah kita bekerja, setelah kita bisnis, sisa waktu itu kembalikan lagi untuk ibadah. Yang lain ini hanya fungsi pendukung. Fungsi utama adalah ibadah. Sama dengan handphone ini juga, fungsi utamanya adalah komunikasi. Kenapa? Kenapa kita lengah terhadap komunikasi? Kadang-kadang ya, istri kita menelepon tak kita angkat, anak kita menelepon tak kita angkat, orang tuanya menelepon, anak pun banyak tak mengangkat. Kenapa? Karena di dalam handphone itu banyak permainan, ada game, ada ini WhatsApp, ada permainan. Berbunyi telepon pun tak diangkatnya.
Jangan lupa terhadap fungsi handphone adalah untuk komunikasi. Terlengah kita terhadap fungsi utamanya, kita sibuk dalam fungsi permainannya. Nah, itulah diibaratkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahu. Tidaklah kehidupan dunia itu melainkan permainan dan senda gurau saja. Kenapa? Satu ayat lain Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Nah, dalam fungsi ibadah ini kadang-kadang terlupa kita karena ada fungsi permainan. Dunia ini semuanya permainan. Dulu kecil kita main rumah-rumahan. Sekarang sudah besar main perumahan. Waktu kecil kita main mobil-mobilan. Sudah dewasa kita ini main mobil benaran. Kan gitu. Di waktu kecil dulu main kawin-kawinan, udah besar kawin betul. Hasil kawin aja kerjanya. Itu fungsi. Jadi hidup ini kata Allah permainan. Tapi jangan lupa fungsi utama kita ibadah. Ya, semua kita mobilisasi gunanya untuk keperluan ibadah. Jadi tilawatul Quran jangan dilupakan. Terus baca. Kalau bisa kita bisa khatam dalam bulan ini. Tak bisa khatam, ya minimal kita tidak pernah meninggalkan baca Quran walaupun 5 ayat satu hari. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li sahibihi. Bacalah Quran, insyaallah dia akan menjadi syafaat datang kepada kamu nanti pada hari kiamat. Yang kedua, persiapan kita supaya Al-Quran itu turun ke dalam hati kita, dia bisa mendarat di hati kita, menyatu dengan darah daging kita. Setelah kita tilawah, kita pahami maknanya, pahami makna Al-Quran. Apa makna Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim. Itu baru batas tilawah, baru batas mengetahui makna, tahu kita maknanya. Tapi yang lebih dari itu, supaya kita bisa tadabbur Al-Quran, merenungkan Quran. Coba kita baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah disebut Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Diulang lagi Ar-Rahmanirrahim. Kenapa 2 kali disebut? Tadabbur. Rupanya kalau Ar-Rahmanirrahim itu disebut 2 kali, di dunia ini sekali, dan di Lahul Mahfuz sana namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu yang tertulis di Lahul Mahfuz, Ar-Rahman Ar-Rahim. Jadi kita baca di dunia ini Ar-Rahman Ar-Rahim 2 kali diulang dalam Fatihah, maka Ummul Kitab yang ada di sana itu juga dinamakan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Karena ada Ummul Kitab, kitab induk Allah. Di sana semua catatan-catatan amal ibadah tertulis di sana. Maka Al-Quran yang diawali dengan Ummul Kitab juga diulang kalimat Rahman dan Rahimnya 2 kali juga. Tadabbur, terus tadabbur. Itu upaya supaya Al-Quran itu menyatu dalam hati kita, dan Al-Quran juga bisa mendarat di dalam hati kita. Kemudian persiapan kita datangnya Al-Quran kepada kita supaya dia bisa mendarat di hati kita. Apa persiapan kita? Siap kita menjadikan Quran sebagai imam. Sebagai imam. Apa kata Quran kita ikut? Itu dalam bentuk keyakinan. Dalam bentuk penerapan begitu juga. Siap kita menjadikan orang yang paling banyak hafalannya, paling bagus membaca Quran, walaupun dia muda, walaupun tingkat anak, dia jadi imam kita. Harus siap itu. Kenapa? Kadang-kadang orang beranggapan itu kan masih muda, belum kawin, tak cocok jadi imam. Tapi dia ahli dalam Al-Quran, paksa kita ngikut dia. Karena kata Nabi apa? Ya ummukum, yang mengimami kamu, aqra'ukum Qur'anan, orang yang paling bagus bacaan Qur'annya. Ada hafiz, ada qari. Mana dulu kan? Qari dulu, karena qari suaranya bagus. Hafiz belum tentu suaranya bagus. Dulu kan qari, karena dia
paling bagus bacanya. Tak ada qori masuk hafiz. Kalau dia dua-dua, dia juga qori, dia udah hafiz, sudah, tak usah pilih yang lain, dia aja lah itu. Setelah itu siapa yang berhak menjadi imam? Ya, afqahukum, yang paling faham tentang fikih. Dia juga ahli Quran, bisa baca Quran, dia paham fikih salat, dia tahu mana rukun salat, mana sunat hay'ah, mana sunat muakkad, mana yang bisa diganti sujud sahwi, mana yang tak boleh ganti sujud sahwi. Ini paham fikih. Apa yang membatalkan salat, itu jadi imam. Yang paling bagus bacaan Quran, kemudian yang paling paham fikih, dua-dua ada sama dia. Dia juga bagus bacaan Quran, dia juga hafiz Quran, dia juga paham fikih. Udahlah, dia ajalah, tak usah cari yang lain. Kemudian ada lagi tambahannya. Yang menjadi imam di antara kamu atqakum fillah, yang paling wara, yang paling takut sama Allah. Yang paling wara itu yang menjadi imam. Wara itu artinya apa? Dia sanggup menahan dirinya daripada yang haram dan syubhat serta yang makruh. Haram, syubhat ditinggalkannya, makruh pun ditinggalkannya. Ini yang berhak jadi imam. Kalau tiga-tiganya dia juga yang paling wara, dia juga ahli fikih, dia juga orang yang qori. Udahlah, dia aja lah jadi imam. Udah. Ada satu lagi, kata Nabi, akbarukum sinnan, yang paling tua. Yang paling tua. Dia juga dia yang paling tua, dia yang paling wara, dia yang paling bagus bacaan Qurannya, dia juga yang paling paham fikih. Sudah, tak usah ganti-ganti. Bapak kau aja, bapak itu aja jadi imam, tak usah ganti-ganti lagi. Sudah sempurna lah itu. Tapi kalau ada lebih kurangnya, itu makanya ada. Sekarang ini kan kita tidak ada semua, tidak ada kita ini yang komplit semuanya, dia nggak ada. Kadang-kadang kelebihan dia ini bagus bacaan Quran, kelebihan dia ini paham fikih, kelebihannya ini walaupun tak banyak hafal Quran tapi warak orangnya. Kalau yang seperti itu bolehlah diganti-ganti, digilir, malam ini sebulan, malam ini sebulan. Kenapa? Karena lebih kurang. Kalau sudah lebih kurang minta izin lah. Kita maklumilah itu. Tapi dalam konteks yang saya sampaikan ini, dalam rangka mempersiapkan nuzulul Quran, kita harus siap menjadi makmum terhadap Al-Quran. Al-Quran jadi imam kita. Sampai-sampai kita dalam keseharian kita berhadapan dengan Al-Quran, menyusun kitab pun Al-Quran paling atas. Yang kedua baru tafsir, yang ketiga baru fikih, yang ketiga baru kitab-kitab yang lain. Ini udah betul ini Quran, tafsir, bawahnya kitab-kitab yang lain. Ini pun juga, ini semua hadis. Kalau ada Quran di bawah, pindahkan, taruh sini. Ini termasuk kita menghargai Al-Quran. Dalam kitab Sabilul Muhtadin ada fatwa daripada Muhammad Arsyad Al-Banjari, kalau ada anak kita pulang dari masjid, pulang dari ngaji, bawa Quran, Assalamualaikum, waalaikumsalam, kita lihat dia bawa Quran, kita wajib berdiri menyambutnya, karena kita menghormati Al-Quran yang dibawanya. Itu kata fatwa Muhammad Arsyad Al-Banjari. Apalagi kalau kita baca Quran taruh di lantai, ini orang yang tidak siap menerima Al-Quran dan tidak siap memuliakan Quran. Taruhnya di lantai, satu derajat dia sama lantai. Al-Quran itu satu derajat tempat duduknya sama Al-Quran, sama badan dia. Ini tidak bagus. Berarti dia tidak siap untuk menerima Al-Quran, supaya Al-Quran itu menyatu di hatinya. Inilah persiapan-persiapan batin kita, Pak, dalam rangka untuk mengenang bagaimana peristiwa nuzulul Quran. Karena Rasulullah itu menerima Al-Quran ini sampai gemetar badannya, demam dia,
bahwa Al-Quran ini juga disebut dengan qaulan thaqila. Inna nahnu nazzalna alaikum, apa itu dalam Quran dikatakan surah Al-Muzammil, yaitu qaulan thaqila, perkataan yang berat untuk kita amalkan, berat untuk diulang, berat untuk dihafal, berat sekali. Tapi kalau menghafalnya mudah. Anak-anak tahfiz saya itu ada 100 orang, Masya Allah. Kalau disuruh dia menghafal, cepat dapatnya. Ada yang 1,5 tahun hafal 30 juz Al-Quran, tapi disuruh mengulang, Masya Allah, berlupaan semua. Banyak yang lupa. Kenapa? Betul, walau qad yassarna al-Qur'ana lizikri fahal min muddakir. Kami telah turunkan Al-Quran ya untuk mudah dihafal. Tapi kenapa kamu tidak menghafalnya? Tetapi yang paling berat adalah murajaah, mengulang-ulangnya. Karena hakikat daripada orang yang hafal Quran itu adalah tergantung dia bagaimana dia mengulangnya. Bisakah dia mengulang 5 juz satu hari? 1 minggu khatam, 1 minggu khatam. Kalau bisa 10 juz satu hari, 10 juz satu hari. Karena Al-Quran ini seperti unta itu kalau dilepas tak ditambat lari dia. Kalau diikat dia akan tidak bisa pergi, tidak bisa dia lepas daripada ikatannya. Jadi ikatan itulah murajaah, mengulangnya terus, diulang terus. Antara lepas ikatan dengan hilangnya unta berapa lama? Para ulama mengatakan 15 menit. 15 menit asal tak diikat, lari deh itu 15 menit, jangan tengok lagi, udah hilang lah itu unta. Hafalan Quran gitu juga. Paling setengah jam, ulang lagi, udah lupa balik. Masya Allah. Mudah-mudahan semua kita insya Allah menjadi ahlul Quran, orang yang mendapat syafaat Quran, dan juga termasuk orang-orang yang memuliakan Al-Quran. Ya, sampai di sini saja ya kuliah zuhur kita. Doa ya. Baiklah, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an waj'alna mimman yastami'una al-Qur'an wa yuhalliluna halalahu wa yuharrimuna haramah. Allahumma arzuqna syafa'atal Qur'an. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا وشفاء همنا وهمومنا واجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شافعا وفي الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.